kalian bingung pas mau merakit mainan, masak mie instan, atau pakai fitur baru di HP? Nah, biasanya kita akan cari yang namanya panduan. Di pelajaran bahasa Indonesia, itu disebut dengan teks prosedur. Hari ini kita akan bedah apa itu teks prosedur, mulai dari pengertian, struktur, ciri-ciri, sampai jenisnya. Kita juga akan belajar cara membuatnya agar bisa menyusun teks prosedur yang efektif dan tidak membingungkan orang lain. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau untuk mencapai tujuan tertentu. Teks ini biasanya digunakan untuk membantu orang lain memahami cara melakukan sesuatu dengan benar dan terstruktur. Contoh simpelnya yaitu petunjuk cara memasak mie instan. Tentu kamu pernah dong masak mie instan? Nah, di bagian belakang kemasan mie instan ada petunjuk bagaimana cara memasak mie instan yang tepat, mulai dari takaran air sampai lama waktu merebus mie-nya. Tujuannya supaya kita jadi tahu proses memasak mie instan yang benar. Jadi, mie-nya nggak akan kematangan atau bahkan belum matang. Nah, setelah mengetahui pengertian teks prosedur, selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur penulisan teks prosedur. Yang pertama yaitu judul. Judul teks prosedur adalah bagian awal struktur yang menyebutkan aktivitas atau cara membuat sesuatu. Biasanya dibuat singkat, padat, dan jelas. Judul sering diawali dengan kata cara, panduan, atau tips. Gunanya untuk memberikan gambaran langkah-langkah. Yang kedua yaitu tujuan. Bagian ini berisi hal yang ingin dilakukan. Nah, tujuan teks prosedur ini disesuaikan dengan jenis teksnya ya. Bisa untuk menggunakan suatu alat, membuat makanan, minuman, kerajinan, atau melakukan sesuatu. Yang ketiga yaitu alat dan bahan. Struktur teks prosedur isinya tentu membuat segala alat dan bahan yang diperlukan. Bedanya alat dan bahan itu apa sih? Kalau alat itu berkaitan dengan benda yang tidak akan habis atau berkurang ketika kita pakai. Misalnya alat yang digunakan untuk memasak, ada wajan, pisau, talenan, piring, dan lain sebagainya. Sementara itu, bahan merupakan sesuatu yang akan berkurang ataupun habis ketika dipakai. Misalnya bahan yang digunakan untuk membuat roti, berarti ada tepung terigu, gula, garam, telur, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu langkah-langkah. Bagian langkah-langkah berisi urutan langkah secara rinci dan bertahap. Jadi semacam step by step gitu. Nah, hal ini bertujuan untuk membuat suatu kejadian menjadi runtut, sehingga tujuan teks prosedur bisa tercapai. Yang kelima yaitu penutup atau simpulan. Struktur teks prosedur yang terakhir yaitu penutup atau kesimpulan. Isinya berupa simpulan dari suatu prosedur yang sudah dilakukan. Bagian ini juga biasanya berisi harapan atau manfaat yang didapat jika langkah-langkah pada teks prosedur dilakukan dengan baik. Selanjutnya, ciri-ciri teks prosedur. Nah, supaya teks prosedur yang kita buat nggak bikin orang bingung, ada 5 aturan main atau ciri bahasa yang harus kita ikuti. Yuk, kita bedah satu-satu. Yang pertama yaitu menggunakan kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif adalah kata kerja perintah. Contohnya, aduk, tuangkan, masukkan, dan lain sebagainya. Bayangkan kalian lagi jadi seorang instruktur. Jangan pakai kata yang ragu-ragu. Gunakan kata kerja yang tegas. Contohnya, tuangkan, aduk, potong, atau tekan. Jangan bilang sebaiknya dituangkan. Nah, itu kelamaan. Langsung saja tulis tuangkan. Yang kedua, yaitu menggunakan langkah-langkah secara berurutan dan logis. Menulis teks prosedur itu seperti naik tangga. Harus dari anak tangga pertama dahulu, baru yang kedua.
Jangan loncat-loncat. Nggak mungkin kan kita suruh orang makan mie-nya terlebih dahulu, padahal langkah merebus mie belum ditulis. Jadi, pastikan urutannya masuk akal ya. Yang ketiga yaitu menggunakan kata penghubung untuk menunjukkan urutan waktu. Supaya pembaca tidak bingung menentukan urutan langkahnya, pakai kata sambung sebagai penanda. Misalnya, pertama, setelah itu, kemudian, atau terakhir. Ini fungsinya sebagai navigasi supaya pembaca tahu mereka sudah sampai di tahap mana. Yang keempat yaitu menggunakan kalimat yang jelas, padat, dan mudah dipahami. Di teks prosedur, kita nggak perlu curhat atau pakai kata-kata puitis. Jangan bertele-tele. Langsung saja ke intinya ya. Yang kelima yaitu menggunakan istilah yang baku dan mudah dimengerti. Gunakan bahasa yang sopan dan resmi atau baku supaya bisa dibaca siapa saja. Tapi pilih kata yang umum. Jangan pakai bahasa gaul yang cuma kalian dan geng kalian saja yang tahu. Tujuannya supaya orang dari Sabang sampai Merauke bisa paham instruksi yang kalian buat. Selanjutnya, jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama yaitu cara menggunakan atau mengoperasikan sesuatu. Jenis teks prosedur yang satu ini menunjukkan cara atau langkah dalam menggunakan atau mengoperasikan suatu alat atau benda. Fokusnya adalah agar pembaca dapat memakai alat tersebut dengan benar. Misalnya, cara memainkan biola, cara menggunakan mesin cuci, dan lain-lain. Perbedaannya dengan jenis teks prosedur lain adalah teks ini lebih menekankan pada penggunaan alat atau benda yang sudah ada, bukan membuat atau melakukan kegiatan tertentu. Yang kedua yaitu cara membuat sesuatu. Seperti namanya, teks prosedur yang satu ini menjelaskan langkah-langkah dalam membuat sesuatu hingga menghasilkan produk atau hasil akhir. Misalnya, cara membuat jus melon, cara membuat boneka dari kayu, dan lain-lain. Perbedaannya dengan jenis teks prosedur lain adalah teks ini menghasilkan suatu produk, makanan, minuman, atau karya setelah langkah-langkah dilakukan. Yang ketiga yaitu cara melakukan sesuatu. Nah, teks prosedur ini menunjukkan langkah secara berurutan dalam melakukan suatu aktivitas atau kegiatan. Misalnya, cara melakukan senam sehat, cara melakukan gerakan yoga, dan lain-lain. Perbedaannya dengan jenis teks prosedur lain adalah teks ini berfokus pada proses melakukan kegiatan atau gerakan, bukan menggunakan alat ataupun menghasilkan produk. Jadi, gampangnya begini ya teman-teman. Kalau tujuannya memakai alat, itu termasuk teks prosedur cara menggunakan sesuatu. Nah, kalau menghasilkan barang atau makanan, itu termasuk teks prosedur cara membuat sesuatu. Sedangkan kalau berupa aktivitas atau gerakan, itu termasuk teks prosedur cara melakukan sesuatu. Selanjutnya, contoh teks prosedur. Cara menyeduh teh hangat. Tujuannya membuat teh hangat untuk dinikmati. Adapun bahan dan alat: 1 kantong teh celup, air panas 250 ml, gelas atau cangkir, dan sendok. Nah, selanjutnya langkah-langkah. 1. Siapkan gelas atau cangkir. 2. Masukkan kantong teh celup ke dalam gelas. 3. Tuangkan air panas ke dalam gelas hingga penuh. 4. Diamkan selama 2-3 menit hingga teh larut sempurna. 5. Tambahkan gula sesuai selera jika diinginkan. Lalu aduk hingga merata. Jadi, teman-teman, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu secara runtut dan terarah.
Dalam teks prosedur terdapat struktur yang terdiri dari judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, serta penutup. Teks prosedur juga memiliki ciri-ciri khusus seperti menggunakan kalimat perintah, langkah yang urut dan logis, serta bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Selain itu, teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis, yaitu cara menggunakan sesuatu, cara membuat sesuatu, dan cara melakukan sesuatu. Ketiganya memiliki perbedaan pada tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Dengan memahami teks prosedur, kita dapat membuat petunjuk atau panduan yang lebih jelas sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Nah, itu dia bedah tuntas tentang teks prosedur. Ternyata nggak susah kan? Kuncinya cuma satu, yaitu harus jelas dan runtut, supaya yang baca nggak garu-garu kepala karena bingung. Sekarang giliran kalian. Coba deh tulis satu teks prosedur tentang hal yang paling kalian kuasai. Entah itu cara menang game favorit atau cara bikin kopi susu ala kafe. Selamat mencoba dan sampai jumpa di pembahasan seru lainnya.